untuk bisa merebut ataupun memiliki power yang cukup kuat di tengah kondisi yang cukup sulit saat ini, tentu Indonesia kan perlu mengamankan antara crude dan juga BBM yang jadi. Nah, ini bagaimana pandangan Anda terkait dengan upaya dan juga langkah konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Kalau dalam mekanisme G2G ya, mungkin kita membeli crude lebih bisa kita selesaikan dengan government to government ya, di antara negara penghasil minyak ya, dengan Indonesia sebagai pengimpor. Pasti usaha itu ditempuh. Kalau BBM jadi itu memang kompetitif ya, karena pasokannya boleh dikata banyak yang berebut lah dalam hal ini. Tapi kan kita punya long time atau loyal partners kan, yang kita sudah sering kali melakukan, karena Indonesia kan defisit seperti yang saya sampaikan sekitar 1 juta barel per hari. Nah, kita harapkan hubungan baik itu ya otomatis bisa memprioritaskan Indonesia yang utama. Tapi masih diingat ya bahwa yang perlu diketahui bahwa sampai hari ini kemampuan daripada kita dalam cadangan operasional yang misalkan seperti BBM itu ya, itu kan kisarannya antara 23 sampai dengan 28 hari. Memang berbagai macam jenis beda-beda. Pertalite, Pertamax itu mempunyai range, tapi masih dalam batas di atas daripada minimum. Dan yang mungkin menjadi pertanyaan masyarakat selanjutnya, Pak, setelah 28 hari ini, seperti apa nih cadangan kita? Ini pemahaman aja. Jadi sebetulnya cadangan operasional itu ya sebetulnya kalau baru kita pakai gitu apabila sudah tidak ada supply lagi. Itu baru kita hitung, wah 21 hari habis. Ini kan tidak. Katakan 21 hari dipakai, ya berkurang, dimasukin lagi. Dipakai lagi untuk operasional, berkurang kan, dimasukin lagi. Sehingga jangkauan 21 hari itu stay. Berbeda dengan pemahaman masyarakat yang mungkin yang ada pikirannya 21 hari, dihitung dari sekarang. Wah hari ini hari apa, atau 21 hari habis. Padahal tidak, karena ini adalah revolving volume ya, yang selalu diisi, ya kan. Tetapi kita punya tangki, ya tangki operasional itu mempunyai keterjangkauan sampai antara 21 sampai 23 sampai dengan 28 hari. Oke, artinya posisi ataupun kesediaan cadangan energi strategis kita saat ini seperti apa Anda melihatnya? Apakah masih ada gap yang cukup signifikan? Kalau saya melihat kita itu punya strategi cadangan operasional khususnya, dan ini sudah berlangsung cukup lama. Selama ini sebetulnya, jadi selama kita mengkonsumsi BBM mungkin dari kecil, Mbak Sasya udah mengkonsumsi kan, itu kita menggunakan cadangan operasional. Maka di Dewan Energi Nasional kita sudah menggagas dan sudah terbit perpresnya, itu namanya cadangan penyangga energi. Cadangan penyangga Cadangan penyangga energi itu sejumlah storage yang dibangun, ya bisa scattered dari beberapa tempat begitu. Tapi kira-kira jumlah volumenya itu 31 kali volume yang kita impor. Bukan yang kita konsumsi, beda. Kalau kita konsumsi kan berarti impor dan produksi dalam negeri jadi satu. Kalau ini adalah volume yang kita impor. Kalikan 31 hari, masukkan dalam tangki, nggak boleh diapa-apain. Kira-kira kayak begitu. Konsepnya seperti itu. Nah, tapi ini hanya digunakan di saat Indonesia mengalami kondisi krisis atau darurat. Ya, kalau krisis, indikator krisis atau darurat seperti apa, Pak? Krisis itu apabila supply terganggu. Itu krisis. Tidak bisa mensuplai karena satu dan lain hal, ya itu terganggu. Kalau yang darurat itu apabila infrastrukturnya terganggu. Jadi kayak kemarin misalkan ada refinery yang terbakar gitu ya, lantas membuat produksinya menjadi tidak lancar gitu. Itu sebetulnya sudah masuk di dalam kondisi darurat, tetapi karena di backup oleh banyak tempat sehingga yang darurat di sini tidak dirasakan. Ya, misalkan yang ada di Pelumpang gitu waktu itu kan di backup oleh beberapa BBM jadi yang datang dari kilang yang lain, Balikpapan dan juga Cilacap, sehingga kondisi darurat dihindarkan. Tapi by definition darurat itu apabila infrastruktur. Kalau krisis itu adalah karena pasokan. Tapi kalau karena pasokan dan infrastruktur juga terganggu, ya kita masuk di dalam kondisi krisis dan darurat. Dan itu ada perpresnya. Perpres 41 tahun 2016. Jadi diatur betul sama negara ini. Bagaimana kita menghadapi dan protokol apa yang mesti dilakukan. Dan di tengah upaya tadi cadangan energi penyangga tadi ya Pak ya. Tapi di tengah
kondisi saat ini, seberapa besar sih Pak peran dari produksi migas domestik bisa diandalkan sebagai shock absorber? Karena kan juga cukup banyak kilang-kilang yang sudah cukup mature, Pak. Ya, sebetulnya kalau kita berbicara produksi itu upstream kan di hulu migas ya. Saya melihat teman-teman di SKK Migas itu sangat serius. Begitupun juga dengan para K3S-nya. Bahkan capaian produksinya hari ini mungkin ya kalau kita lihat track record dalam beberapa tahun ke belakang yang sama dengan target APBN atau bahkan lebih sedikit itu adalah capaian tahun 2025 sekitar 605.000 barel. Memang Pak Menteri SDM mengatakan it's not enough karena pengennya kalau bisa tahun 2029 lebih tinggi daripada itu. Memang itu satu kerja keras yang luar biasa karena satu melibatkan investasi ya. Lantas harus ada eksplorasi, itu otomatis investasi di hulu migas. Yang ketiga, kalau sudah ada investasi berarti iklim investasinya juga harus dibenahi. Di samping kita mengoptimalkan daripada sumur-sumur yang ada. Ya, maka kenapa kebijakan daripada Kementerian SDM, ya, kalau kami lihat beberapa waktu yang lalu, itu misalkan bagaimana mengoptimalkan sumur yang kategori sumur tua. Sumur yang umurnya di bawah tahun 1971. Itu dilihat dulu. Karena mungkin zaman dulu dikatakan tidak ekonomis. Mungkin sekarang ya setelah kalau cadangannya masih ada diekspor menjadi ekonomis. Belum lagi sumur-sumur istilahnya yang dikelola oleh masyarakat, oleh rakyat. Itu lagi dikumpulkan gitu ya. Sekarang kita memang barrel by barrel. Berbeda dengan situasi tahun 80-an yang kita oil booming di Indonesia. Saat ini kita mengais lah, kira-kira kayak begitu. Nah,